Halo, selamat datang di channelnya Meme Syemasi. Saat ini kita akan memulaikan pembelajaran kita, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk semua berkat dan kasih sayang Tuhan. Kami memohon Tuhan kiranya memberkati kami dengan hikmat akal budi surga untuk boleh mengerti akan pembelajaran yang akan kami bahas bersama-sama. Dengarlah dan sempurnakan doa ini, ampun dosa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anakku, saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kimia kelas 10 dengan materi tabel periodik unsur-unsur kimia atau sistem periodik unsur. Dalam tampilan ini sudah ditampilkan gambar dari tabel periodik unsur-unsur kimia. Nah, di tabel periodik ini berisi informasi tentang unsur-unsur kimia yang sudah diketahui pada saat ini. Ada huruf-huruf yang diletakkan di tabel periodik ini. Dan huruf-huruf ini adalah lambang dari tiap unsur. Nah, huruf-huruf ini ada yang satu huruf seperti ini, satu huruf H. Ada yang dua huruf seperti LI, BE atau NA, MG. Ada yang tiga huruf seperti yang ini, UUS, UUO. Lambang-lambang unsur ini ditulis dengan satu, dua, atau tiga huruf, tapi huruf pertama harus huruf besar. Kemudian dari tabel periodik ini juga ada informasi yang dimuat. Contohnya untuk H. H yang ini di bagian kiri atas itu adalah informasi tentang nomor atomnya. Di situ ada angka 1 berarti H nomor atomnya adalah 1. Kemudian di bagian kiri di bagian atas kanan di situ ada massa atom atau nomor massanya itu ada 1, sekian sekian. Biasanya dibulatkan 1 saja. Jadi massa atom dari H adalah 1. Kemudian di bagian bawah di sini ada struktur atomnya atau konfigurasi atomnya. Di bagian bawah dari lambang ini. Dan paling bawah sekali di bawah dari struktur atom adalah nama atomnya. H itu namanya adalah hidrogen. Itu adalah informasi atau data yang dimuat mewakili satu unsur yang terletak di sistem periodik atau tabel periodik unsur. Di samping data atau informasi tentang unsur tersebut, di tabel periodik ini juga dimuat ada golongan, ada periode. Ini periode. Golongan adalah kolom dari atas ke bawah. Golongan adalah kolom dari atas ke bawah. Jadi unsur-unsur yang diletakkan dalam satu kolom dari atas ke bawah atau secara vertikal itu disebut satu golongan. Jadi ulang, unsur-unsur yang ditempatkan dalam satu kolom dari atas ke bawah itu adalah satu golongan. Dan di dalam tabel periodik ini ada dua jenis golongan besar. Ada golongan A, ada golongan B. Untuk pembagian mengapa unsur ditempatkan di golongan A dan di golongan B, kita akan bahas nanti di waktu mendatang. Nah, sekarang di golongan A ini ada 8 unsur. Ada 8 golongan. Golongan 1A, golongan 2A, kemudian golongan 3A,
golongan 4A, golongan 5A, golongan 6A, golongan 7A, dan golongan 8A. Nah, kemudian golongan B juga ada 8 golongan. Nah, untuk unsur-unsur yang diletakkan atau penempatannya di satu baris. Penempatannya di satu baris, jadi dari kiri ke kanan, itu dikatakan satu periode. Ini yang dari kiri ke kanan atau secara horizontal. Contohnya ini ada angka 1, satu yang ini ya, 1, angka 1 itu mewakili dia periode 1. Periode 1 dari kiri ke kanan. Jadi dari gambar tabel periodik ini, periode 1 adalah H dan HE. Periode 1 dari kiri ke kanan. Jadi yang ini. Itu periode 1. Kemudian periode yang kedua adalah unsur-unsur dari kiri ke kanan atau secara horizontal, satu baris. Di periode 2 mulai dari Li, ini Li, BE, lanjut ke B, C, NOF, dan NE. Itu periode 2. Kemudian periode 3, yang ini mulai dari Na. Dari Na sampai di AR. Itu periode 3, unsur-unsur pada periode 3. Periode 4 pun mulai dari K sampai di kripton, Kr. Kemudian periode 5 dari Rb, rubidium, sampai dengan xenon, Xe. Itu. Dan seterusnya. Itulah tentang periode. Sekarang, mengapa unsur tersebut diletakkan di satu golongan, di golongan yang sama, atau mengapa diletakkan dalam periode yang sama? Itu disesuaikan dengan konfigurasi elektron. Kalian sudah pelajari tentang konfigurasi elektron waktu yang lalu. Konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom, yaitu kulit K, L, M, N, dan seterusnya. Nah, tabel periodik unsur-unsur ini memuat unsur-unsur kimia didasarkan atas sifat-sifat dari unsur tersebut. Sifat tersebut adalah dinamakan sifat periodik. Sifat periodik adalah sifat pada tabel periodik yang berubah secara teratur sesuai kenaikan nomor atom dalam menggunakan sistem modern, baik dalam satu golongan maupun satu periode. Kemudian sifat periodik itu meliputi sifat-sifat kimia seperti keelektronegatifan, energi ionisasi yang kita akan pelajari berikutnya. Kemudian sifat fisik itu berupa titik didih, titik leleh, dan sifat-sifat fisik yang lainnya. Sekarang kita lihat mengapa suatu unsur itu ditempatkan dalam suatu periode atau dalam suatu golongan. Kita lihat itu berdasarkan dengan nomor atomnya atau jumlah elektronnya. Oke, kita lihat di sini ada contoh unsur argon memiliki nomor atom 18. Kalau nomor atom 18 berarti argon ini memiliki 18 elektron dan 18 proton. Nah, kita tinjau di 18 elektron saja karena kita akan membuat konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron sesuai dengan kulit KLM, maka di kulit K dia konfigurasinya ada 2 elektron kulit K, 2, kulit L ada 8 elektron, kulit M ada 8 elektron. Kulit paling terluar adalah di kulit M. Kulit paling terluar adalah di kulit M.
Di kulit M ini ada 8 elektron. Nah, elektron di kulit terluar namanya adalah elektron valensi. Berarti elektron valensi dari AR adalah 8. Elektron valensinya ada 8, yang ini. Kemudian jumlah kulitnya ada 3. Jumlah kulitnya ada 3. 3 kulit ini. Kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga. Jadi totalnya ada 3 kulit. Jadi elektron valensinya 8, jumlah kulitnya adalah 3. Berdasarkan elektron valensi, suatu unsur ditempatkan di golongan dalam sistem periodik. Sekali lagi, berdasarkan jumlah elektron valensi, suatu unsur ditempatkan dalam sistem periodik. Kemudian berdasarkan jumlah kulit, suatu unsur ditempatkan di periode. Berdasarkan jumlah kulit, suatu unsur diletakkan di satu periode dalam sistem periodik. Nah, di unsur argon ini, dia memiliki 8 elektron valensi, kemudian 3 jumlah kulit. Elektron valensi itu mewakili golongan. Jadi AR elektron valensi 8 berarti terdapat dalam golongan 8A. Kemudian dia memiliki 3 kulit berarti dia terdapat di periode 3. Jadi argon elektron valensi 8 dia terletak di golongan 8A. Memiliki 3 kulit berarti terdapat dalam golongan dalam periode 3. Coba kita tinjau kembali ya. Di sini argon dia memiliki 8 elektron valensi, ini yang argon. Argon 8 elektron valensi, dia di golongan 8A, ini golongan 8A karena 8 elektron valensi. Kemudian argon memiliki 3 kulit, dia ditempatkan di periode 3. Ini periode 3. Ini periode 3. Oke. Ini periode 3. Argon terletak di periode 3 ini. Ini argon ada di sini di periode 3. Jadi penempatan suatu unsur, letak suatu unsur kalau untuk golongannya berdasarkan jumlah elektron kulit terluar atau jumlah elektron valensi, dan untuk penempatan secara periode itu berdasarkan jumlah kulit. Oke, sekarang kita lanjut. Contoh di sini, Ca atau kalsium, nomor atomnya adalah 20. Dia konfigurasi berdasarkan kulit KLMN. Di kulit pertama dia ada 2 elektron, kulit kedua 8, sudah 10 ya. Tambah 8, 18, dan 20. 20 elektron. Nah, 20 elektron ini dia ada 4 kulit. 4 kulit, kulit K, kulit L, kulit M, kulit N, berarti dia ada di periode 4. Kemudian elektron valensinya ada di 2. Ini elektron valensi, 2. Elektron di kulit terluar ada 2. Berarti dia terletak di golongan 2A. Mari kita cek kembali. Ca periode 4, golongan 2A. Ca periode 4, ini periode 4, Ca, Ca periode 4, karena di sini periode 4, selanjutnya terus, kemudian golongan 2A. Golongan 2A yang ini, golongan 2A. Ini golongan 2A. Ini Ca, ada di golongan 2A. Oke, itulah penjelasan tentang mengapa suatu unsur diletakkan dalam suatu periode dan suatu golongan. Letak di satu periode dan satu golongan. Kemudian
Di sini ada contoh-contoh untuk K, L, M, N, NA, dan seterusnya. Ada juga contoh. Dan selanjutnya, kalian akan membuat tugas untuk menentukan konfigurasi elektron dari unsur-unsur golongan 1A dan golongan periode 1. Jadi ini tugas yang akan kalian buat. Buatlah konfigurasi elektron berdasarkan kulit K, L, M, N dari yang ini, golongan 1A semuanya. Golongan 1A ya. Golongan 1A dan periode 1. Jadi kalau periode cuma 2 ya. Cuma dua unsur. Periode 1 cuma yang untuk H dan helium. Jadi buat konfigurasi elektron unsur-unsur yang ada di golongan 1A dan periode 1. Dari situ juga walaupun kalian sudah tahu periodenya dan golongannya, tapi tetap cantumkan keterangan terletak di periode berapa dan golongan berapa. Tetap ditulis dalam tugas tersebut. Dan tugas tersebut dimasukkan di Google Classroom yang Mem akan bagikan linknya di WA group masing-masing. Jadi silakan bergabung di Google Classroom. Tugas akan diselesaikan untuk hari ini dan jangan lupa tugasnya berisi info, tanggal, dan waktu, juga nama. Jadi buatlah tugas di foto dengan watermark, ada tanggal, jam, dan nama kalian. Kemudian di posting di Google Classroom. Terima kasih banyak untuk perhatiannya untuk saat ini dalam pembelajaran, dan untuk aplikasi rohaninya kita lihat bahwa tabel periodik ini berisi unsur-unsur dengan sifat secara berkala. Nah, tentang sifat ini. Sifat atau attitude adalah sifat dari tiap-tiap orang yang